Mbak Yustin, saya Ibu Penny, kebetulan juga sebagai pendamping konsultan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, selalu setia menemani dan mendampingi teman-teman UKM untuk belajar bersama, untuk bisa maju bersama, karena kalau berbicara usaha mikro itu tidak akan pernah habisnya. Justru saya melihat dari database yang masuk di dinas, itu pelaku usaha mikro semakin lama semakin bertambah. Jadi jumlahnya tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Itu membuktikan bahwa ternyata pelaku usaha mikro itu punya tempat, punya peluang untuk bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga pastinya, dan lebih berani untuk selalu berkarya, untuk tampil lebih baik dan lebih bagus terkait dengan produk dan usahanya. Pagi hari ini kita akan bersama belajar terkait dengan brand ya, atau branding, bagaimana dan apa itu brand dari produk kita, karena juga senyampang dengan program fasilitas dari dinas yang saat ini ada diberikan oleh pelaku usaha mikro. Mungkin yang hadir di sini, yang ikut kelas ini, adakah yang belum mengambil peluang ini, karena peluang ini kalau dari anggaran yang sudah dipersiapkan di tahun 2021 itu sangat bagus sekali, bahwasanya legalitas layanan yang diberikan oleh dinas itu secara gratis. Saat ini yang diberikan kesempatan pada UKM adalah pengurusan terkait dengan merek, terus nutrition fact, dan juga halal. Jadi memang nanti akan berproses, kita dulukan 3 layanan itu, nanti akan dikembangkan berikutnya terkait dengan BPOM, yang mana BPOM itu memang sedikit agak rumit dan memang biayanya sangat mahal. Nah, kenapa saya mengambil materi dari brand ini? Memang ini adalah dasar ketika kita membuat produk itu kita harus punya merek. Ya, merek itu bisa dikatakan adalah penamaan, ya, identitas. Nah, ibarat kalau orang tidak punya identitas tidak akan dikenal orang. Begitu juga dengan produk. Produk yang memiliki brand yang kuat juga akan nantinya akan mudah dikenal oleh masyarakat luas atau konsumen kita. Nah, nama atau penamaan dalam satu buah produk itu kalau orang masih, kebanyakan teman-teman masih bingung, apa sih itu brand, apa sih merek? Brand itu ya sama dengan merek, nama, penamaan, logo, identitas itu sama. Nah, branding itu apa gitu? Branding itu prosesnya. Jadi branding itu prosesnya untuk bisa mendapatkan brand atau merek yang kuat itu. Nah, bagaimana brand itu yang baik? Kadang itu, Bu, saya bolak-balik ini mengurus merek kok ditolak selalu. Dari hasil screening ini sudah sampai 3 kali ditolak. Sebenarnya untuk membuat nama atau merek itu tidak ada aturan main yang spesifik ya. Jadi kalau saya lebih menyarankan kepada teman buat merek yang unik, buat merek yang punya beda dengan milik orang lain ya. Jadi unik itu seperti apa gitu? Unik itu ya sesuatu yang mungkin bisa diartikan dengan yang aneh, yang nyeleneh gitu ya. Tetapi punya makna, itu yang harus tetap dijaga. Tidak asal-asalan ketika bikin merek. Ya. Nah, pengertian dari brand itu adalah membuat produk yang satu beda,
Mbak Yustin, suaranya kok mantul, kenapa ya? Biasanya dari ini Bu, apa namanya, dari mic-nya Ibu gitu itu. Sebentar. Kok mantul? Tes. Ya, coba. Jadi ada beda dengan yang lain dan diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya atau yang dipilih. Contoh mudahnya begini, ketika kita jalan-jalan di satu dua retail modern, di situ berjajar keripik pisang. Gitu ya. Nah, kekuatan merek produk kita itu terletak di apanya gitu. Nah, biasanya dari visualisasi dari produk itu kita juga bisa tekankan, semisal dari warna-warnanya, dari merek kita yang mungkin dari jauh sudah kelihatan apa itu strong banget, atau dari namanya yang kiranya unik gitu ya, yang aneh itu tadi yang saya sampaikan. Itu akan membuat ketertarikan tersendiri calon konsumen kita. Nah, pertimbangannya adalah dari brand yang sudah kita berikan atau yang sudah kita tuangkan dalam produk kita, ada keinginan kita atau target kita untuk bisa menciptakan eh, apa itu brand loyalty ya. Jadi bagaimana konsumen kita ini loyal terhadap produk kita. Loyal itu seperti apa? Jadi ketika sudah beli satu kali mungkin akan beli lagi. Jadi ada loyalty dari konsumen kita kepada produk kita. Selebihnya apa? Akan secara tidak langsung mungkin akan memberikan informasi kepada orang lain. Bapak Ibu kalau beli keripik pisang itu loh merek A itu enak, renyah gitu ya, gurih dan lain sebagainya. Harganya murah semisal begitu. Jadi banyak sekali keterkaitan dari kekuatan brand itu bisa dari desainnya, ya kemasan, dari nilai atau harganya, dari apa namanya dan juga dari kemasan atau packaging yang menyertai dari produk kita. Next, Mbak Yustin. Suaranya tetap mantul ya. Tapi di situ enggak, Mbak Yustin? Tidak, enggak terlalu Bu. Ya. Brand dapat dipahami lebih dalam lagi pada tiga hal berikut, yaitu brand nama yang saya sampaikan tadi. Ada penamaan di dalam produk kita. Kita ambil contoh perusahaan yang memang sudah besar. Penamaan Aqua. Tadi Mbak Yustin sudah menyebutkan, kalau ngomong air minum, pasti yang terpikir adalah Aqua. Meskipun sudah banyak sekali ini merek-merek yang sudah bermunculan, kompetitor dari Aqua ini sudah banyak sekali. Semisal ada merek Anda, merek apa itu ya, yang sekarang kalau di pesantren-pesantren itu juga sudah membuat produk minuman, tapi mereka belum ada kekuatan brandnya karena masih menjadi urutan kesekian. Karena pertama adalah aqua. Semua orang akan mempercayai bahwasanya minuman air putih mineral yang bagus adalah aqua. Gitu. Nah, ini adalah kekuatan brand yang dibangun oleh perusahaan Aqua dan memang membutuhkan waktu yang tidak pendek. Jadi prosesnya sangat lama sekali. Berikutnya terkait dengan brand yang di sini ada penyertaan simbol ya. Jadi di sini saya ambilkan contoh merek ini apa motor Honda. Nah, penyertaannya apa? Ada gambar ini, simbol sayap ya, yang menyertai dari produk apa ini motor dari Honda. Jadi
teman-teman ketika mengurus merek, ya, itu bisa sekaligus mengurus merek atau penamaan dari produknya, sekaligus juga mengurus dari logo dari produknya. Jadi penyertaan dari merek yang ada di produk kita. Akan lebih bagus ketika kita mengurus merek sekaligus logo kita. Gitu. Jadi ada kekuatan lebihnya di situ. Terus berikutnya ini apa karakter dari dagang. Kita bisa mengambil contoh ada gambar kartun ya. Si Domar ini kekuatan dari retail Indomaret ya. Jadi kalau dari jauh melihat gambar ini pasti di sana ada Indomaret ini. Di depan sana ada Indomaret sebelah kanan atau sebelah kiri. Dari jauh sudah kelihatan. Karena apa? Kekuatan dari karakter perusahaan itu sudah dituang di dalam kegiatan usahanya. Jadi namanya sudah tanpa nama Indomaret, melihat karakter yang disertakan di banner ataupun di papan nama perusahaan itu sudah nampak bahwasanya itu adalah Indomaret. Next, Mbak Yudin. Ya. Ada jenis-jenis brand yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah manufaktur brand. Brand yang dimiliki oleh perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya perusahaan Soklin, perusahaan Philips. Ini adalah perusahaan yang memiliki satu brand yang memang sudah kuat dan di dalamnya ada produk-produk yang lain tetapi menggunakan merek itu. Jadi cukup satu, tapi item produknya banyak. Terus berikutnya adalah privat dari brand. Brand yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. Contohnya adalah begini gambarannya. Hipermat, ya, itu kan ada ini produk gula, ya, ataupun produk minyak, dia memakai nama dari perusahaannya. Semisal lagi adalah supermarket Hero, ya. Supermarket Hero itu menjual gula dengan merek Hero juga, gitu. Nah, itu artinya apa? Mereka menggunakan kekuatan brand dari perusahaannya untuk produk-produk lain yang dibuat ataupun produk-produk yang lain yang diambil dari perusahaan lain. Nah, saya melogikakan seperti ini. Kita sebagai pelaku usaha, semisal begini. Saat ini kita punya produk keripik pisang ya, dengan merek saya ambil contoh Yuda gitu. Nah, perusahaan dari Yuda ini pertama kali membuat keripik pisang. Nah, suatu saat dia kepingin menambah produknya, yaitu dengan cara reseller dari produk yang lain atau usaha yang lain. Semisal mengambil stik keju. Nah, sudah ada kesepakatan dengan produsen, dia akan memakai nama Yuda. Gitu. Jadi tetap memakai Yuda. Jadi Yuda stik keju. Kalau tadi Yuda keripik pisang. Jadi nama perusahaannya dipakai untuk semua jenis produk yang dibuat atau yang direseller dari perusahaan lainnya. Terus berikutnya ada produk yang namanya produk generik. Produk generik ini produk yang tidak mempunyai merek, gitu ya. Kita ambil contoh itu produk-produk dari produsen atau pedagang sayur, ya, kan tidak punya merek di pasar, ya. Atau juga jualan minyak curah, buah-buahan.
atau produk-produk yang lain yang memang tidak perlu atau tidak memerlukan adanya sebuah merek atau penamaan. Next, Mbak Yustin, kok hilang? Nah, strategi brand. Yang pertama adalah individual branding atau brand individu. Sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya brand berbeda pada produk baru. Jadi ketika punya produk satu, terus ibu-ibu biasanya begini, saat ini mempunyai produk kue kering putri salju, semisal begitu. Nah, 2 bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian buat lagi nih inovasi baru atau tambahan item produk membuat kue kering ini apa kue kering dari ini apa ya coklat semisal gitu. Terus ada tambahan kue kering lagi kastengel dan sebagainya. Dia akan bisa juga jadi menggunakan merek yang berbeda meskipun dalam satu perusahaan. Ya, semisal begini, satunya kue kering kastengel dengan merek A. Terus berikutnya bikin lagi kue kering merek B dengan perusahaan yang satu perusahaan, jadi satu anak perusahaan. Berikutnya seterusnya begitu, produknya mereknya berbeda-beda, itu juga tidak masalah gitu. Tetapi saya selalu menyarankan agar kekuatan brand dari produk kita itu akan lebih bagus, akan lebih cantik ketika merek itu cukup satu dengan jenis produk yang berbeda-beda. Dengan satu catatan, tidak ada di dalam satu kelas. Ya, tidak ada di dalam satu kelas. Semisal satu bikin kue kering, satunya bikin besoknya buat produk ini buat tambahan usaha bikin minuman semisal minuman sari buah. Itu bisa dalam satu perusahaan dengan nama yang sama, jenis produknya berbeda-beda. Jadi sebaliknya tadi satu perusahaan dengan nama yang berbeda-beda juga tidak menjadi masalah. Tapi ada satu kata kunci kalau di pelabelan ya, satu kata kunci di pelabelan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Pentingnya kita selalu menyertakan badan usaha kita. Ya. Kita ambil contoh adalah Indofood, jadi perusahaan besar ya. Indofood itu juga mengambil produk dari perusahaan yang lain. Selain dia ada produk-produk yang memang diproduksi perusahaan sendiri. Produknya macam-macam, ada kecap, ada mie, ada saus dan sebagainya. Ya, tetapi selalu disertakan di situ baik diproduksi maupun dikemas itu adalah perusahaan besarnya. Dalam hal ini adalah Indofood gitu. Teman-teman juga bisa melakukan, saya ambil contoh punya saya sendiri lah biar gampang karena saya belum banyak mengenal dari produknya teman-teman yang ikut hari ini. Saya punya produk permen satru asem ya, produk permen sirsak. Ada juga madu yang repacking gitu. Mereknya berbeda-beda, tetapi di penyertaan branding saya untuk memperkuat perusahaan saya, di situ saya sertakan CV saya. Dalam hal ini adalah CV di Openi. Jadi teman-teman kemarin banyak yang hasil dari screening kan ditolak ya. Gimana ini sudah terlanjur nama merek saya banyak dikenal pelanggan saya sendiri juga sudah terlanjur cinta mati dengan merek saya. Bagaimana Bu solusinya? Saya sarankan solusinya merek mau nggak mau harus tetap diganti karena sudah ada pemiliknya. Tetapi bagaimana caranya agar brand kekuatan merek yang sudah ada sebelumnya itu tetap menyertakan di dalam produk kita? Yaitu tadi salah satunya adalah dengan memberikan penjelasan di situ bahwasanya di pelabelan itu ada
kata kunci diproduksi oleh, ya itu pakailah nama merek yang sudah terlanjur tadi, yang sudah ditolak. Atau ketika teman-teman itu adalah reseller, ya diproduksi oleh merek yang sudah ditolak tadi. Karena apa? Itu tidak berpengaruh terhadap pengurusan proses dari legalitas HKI dari produknya teman-teman atau mereknya teman-teman. Berikutnya adalah family branding. Nah, family branding ini berbalik dengan individual branding tadi. Jadi memberikan brand yang sama pada beberapa produk yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi namanya sama dari beberapa produk yang kita buat. Kita buat keripik pisang, kita buat kue kering, kita buat minuman, namanya sama. Itu tujuannya adalah agar nama atau merek kita ini mudah dikenal oleh orang lain. Jadi kekuatannya di situ. Oh, A itu ternyata produknya ada minuman, ada ada jamu, ada kue kering, ada camilan dan lain sebagainya. Cukup menggunakan satu nama. Next, Mbak Yustin. Nah, tujuan brand itu sendiri apa? Yang pertama, membangun kesadaran brand. Ya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya konsumen kita ini sudah terbangun ini kesadaran terhadap brand kita. Ya, jadi ada persentase yang kita buat, ya, yang kita buat. Semisal begini, kalau di binaan saya itu teman-teman itu sudah banyak masuk di retail modern yang ada di Kota Malang. Ya, bahkan satu orang itu sudah masuk di 30 tempat, di 20 gerai, di 10 minimal 10, 5 itu sudah masuk di toko-toko retail modern, ya. Nah, bagaimana kita mempresentasikan dari pelanggan yang sudah bisa mengingat atau mengetahui produk kita dari hasil yang kita bisa ketahui dari setiap bulannya atau setiap saat tergantung dari MOU yang kita lakukan dengan pihak manajemen retail modern, berapa sebenarnya orang yang sudah membeli produk kita. Nah, kita bisa melakukan persentase di sini dengan cara melihat dari hasil penjualan di masing-masing tempat atau lokasi yang kita titipi secara konsinyasi dari produk kita. Berikutnya adalah menciptakan koneksi emosional. Nah, ini kadang susah-susah gampang juga ya. Jadi ketika konsumen membeli produk atau jasa layanan kita, itu secara langsung akan terbangun emosional dari konsumen kita. Melihatnya bagaimana mengukurnya? Semisal begini, kita yang sudah sering mengalami ya. Kalau mau makan bakso, nah ini jadi promosi ini ya. Kalau mau ada orang, ayo makan bakso, ayo di mana? Di Presiden loh, enak gitu. Jadi di situ nah, kita langsung ini ekspresi kita menunjukkan bentuk emosional yang sangat berpengaruh dan bisa mempengaruhi orang lain untuk juga mau mengikuti petunjuk kita. Di sana itu enak, pilihannya pentol baksonya itu macam-macam. Ada rasa keju, ada cabai, ada macam-macam di situ. Pokoknya tergantung dari selera kita, semuanya tersedia di situ. Nah, dengan semangatnya. Terus di situ pelayanannya bagus sekali, orangnya ramah dan lain sebagainya. Itu kekuatan emosional yang dibangun oleh konsumen kita secara tidak langsung menjadi menjadi influencer dari usaha kita, menjadi penyambung lidah kepada calon konsumen berikutnya. Nah,
Mampukah atau sudahkah kita atau teman-teman melakukan ini? Ketika sudah kita memberikan produk kita, orang akan ketagihan gitu. Intinya adalah ketagihan yang notabene itu tidak sederhana gitu, penuh antusias, kekuatan emosionalnya untuk bisa mendapatkan produk kita kembali itu luar biasa gitu. Terus yang berikutnya membedakan produk Anda. Nah, dalam membuat ketertarikan kepada pelanggan itu pastinya kita memiliki alasan yang kuat gitu ya. Kenapa orang lain itu atau konsumen kita ini ada ketertarikan untuk selalu membeli produk kita. Jadi ada pembeda. Semisal orang jual bakso, kalau ngomong orang jual bakso di Malang ini banyak sekali gitu. Bahkan sekarang sudah semakin banyak dengan munculnya pelaku-pelaku usaha. Bakso di Kota Malang ini luar biasa. Kalau di mana-mana aja di setiap pinggir jalan sudah ada orang jual bakso. Nah, bagaimana kita membuat pembeda ketika kita berjualan bakso agar orang itu akan selalu menuju ke tempat bakso kita. Nah, ini pembeda ini, kekuatan pembeda ini yang harus bisa kita lakukan. Pembeda itu banyak sekali unsur yang bisa kita masukkan. Yang tadi terkait semisal pelayanan, brand kita, nama dari usaha bakso kita, terus terkait dengan kualitas dari produk kita dan sebagainya, itu bisa kita ramu untuk membuat pembeda dengan produk bakso yang lainnya. Begitu juga dengan keripik pisang. Di Kota Malang itu dari data yang saya lihat itu pelaku usaha keripik pisang itu banyak sekali. Bahkan setiap pelaku usaha camilan itu banyak yang sudah punya camilan keripik pisang. Kenapa Bu kok banyak? Ya memang keripik pisang mudah mendapatkan bahan bakunya ya, dan pilihan dari jenis pisangnya yang bisa dibuat keripik juga banyak sekali. Tidak hanya pisang kepok atau pisang raja, pisang ini jenis yang lainnya. Bahkan sekarang sudah ada yang membuat produk baru keripik pisang ini rambak itu ya, dari keripik dari pisang yang selama ini nilainya sangat rendah, dengan dibuat keripik rambak ternyata luar biasa peminatnya, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi teman-teman UKM yang sudah berhasil itu memang menjalankan dari proses-proses atau tahapan bagaimana bisa memberikan kekuatan brand atau keberanian untuk nge-branding dari produknya itu hingga mereka bisa menembus pasar sampai ke luar negeri. Berikutnya Mbak Justin. Tujuan berikutnya yaitu menciptakan kredibilitas atau kepercayaan. Nah, ini membangun trust ini yang memang juga tidak mudah gitu. Jadi kalau merek itu saya bisa mengasumsikan juga adalah sebuah janji ya. Janji produsen kepada konsumen. Ya. Kalau umpamanya saya bisa ambil contoh begini, kan banyak sekali ya bisa pakai tagline dari usaha terkait dengan produk yang kita kita berikan, terlepas itu produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Kalau saya ambil contoh semisal begini, kepercayaan yang kita bangun, jadi janji yang kita bangun ini harus benar-benar real, harus benar-benar nyata. Kalau sekali kita sudah bohong meskipun itu tidak secara langsung, pasti konsumen tidak akan mempercayai dari produk kita lagi. Saya ambil contoh semisal begini. Kita jualan nugget ayam nih. Terus ini tagline yang kita pakai misal begini.
rasa nendang nembus di lidah, semisal begitu ya. Kadang teman-teman kalau buat tagline dari produknya itu lucu-lucu, unik-unik, dan juga sangat menggoda gitu. Nah, ketika hilang, kok tiba-tiba hilang? Ya, ketika tagline ini didengar atau dibaca orang, pasti akan membuat ketertarikan sendiri. Apa sih kelebihan dari ini nugget yang dikatakan nendang di lidah, nendang dan tembus di lidah? Kok penasaran sih? Tapi ketika dimakan ya ternyata biasa-biasa aja, bahkan masih enak dengan nugget yang sudah beredar lainnya dan sebagainya. Nah, tagline yang kita berikan kepada konsumen ini adalah sebuah janji yang memang harus ada bukti nyata. Ketika orang sudah punya dasar untuk menilai biasa saja, ini kita harus berpikir, mengkaji ulang bagaimana ya caranya agar tagline yang saya berikan kepada konsumen saya ini adalah benar-benar sesuai dengan apa yang saya maksud, gitu ya. Saya ambil contoh lagi, semisal ini nih, yang sering dipakai ini. Jadi kalau di Pegadaian itu kan ada nih mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Tapi ketika sudah masuk di Pegadaian, tiba-tiba semakin masalahnya semakin besar ini. Tetapi dikembalikan lagi, semisal begini, sudah jatuh tempo waktunya menebus barang, ya ternyata tidak ditebus, otomatis bisa dilelang barangnya. Nah, ini lebih kepada pengaruh yang yang dampaknya itu secara langsung kepada konsumennya, gitu, konsumen kita. Jadi kenapa bisa terjadi itu ya? Karena mereka tidak disiplin, itu berbeda, gitu. Tetapi sesuatu hal yang nyata, sesuatu yang sebentar, ada yang pakai chat ini. Mbak Justin, mohon izin tanya, ini nanti pertanyaan secara langsung atau lewat chat, Mbak? Lewat chat, Ibu, nggak apa-apa. Oh, lewat chat, ini kok sudah ada yang masuk. Selesai materi habis atau ini? Dibacanya, nanti ada sesi tanya jawab sendiri, nanti saya bacakan chatnya, ya. Ya. Nah, jadi menciptakan kepercayaan, membangun trust perusahaan kita ini susah-susah gampang gitu ya. Tergantung dari komitmen kita untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen kita. Berikutnya adalah memotivasi pembelian. Nah, brand merupakan alat pemasaran yang sangat efektif dan efisien untuk membangun minat, motivasi, dan daya tarik pembelian bagi pelanggan. Nah, apalagi yang belum menjadi pelanggan kita, bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada calon konsumen kita? Banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman, ya. Apalagi sekarang eranya sudah digital semua ya. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak promo atau banyak penawaran-penawaran yang unik dan menarik agar konsumen kita mau membeli produk kita. Kita berjualan tujuannya adalah untuk produk kita mau dilirik dan dibeli oleh konsumen atau pelanggan kita. Berikutnya bagaimana merawat atau ngopeni dari orang yang sudah pernah membeli produk kita untuk bisa menjadi pelanggan kita. Bagaimana caranya agar mereka mau balik kembali atau mau datang lagi untuk membeli produk kita. Banyak cara juga yang bisa kita lakukan. Semisal begini, dari mereka yang sudah yang saya juga lakukan ya, semisal begini, pelanggan kita yang sudah membawa calon pelanggan baru itu ada, semisal kita berikan satu fee gitu ya, atau prosentase dari hasil penjualan yang dilakukan oleh pelanggan baru kita, atau juga mungkin dari setiap tahun pembelanjaan mereka kita berikan bentuk
ini ya apa penghargaan, misal bisa mendapatkan produk-produk yang sudah kita buat dengan semuanya kita berikan diskon berapa persen yang sudah kita perhitungkan. Jadi banyak cara bagaimana kita bisa membuat daya tarik pembeli atau pelanggan kita untuk mau membeli produk kita. Berikutnya Mbak Justin. Nah, bagi konsumen apa? Itu tadi bagi produsennya, sekarang bagi konsumennya. Nah, mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi brand Anda gitu. Jadi konsumen juga ingin mendapatkan produk itu pastinya sesuai dengan kebutuhan dan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita. Nah, bagi perusahaan apa? Ya, pastinya untuk membantu penjual untuk melakukan segmentasi pasar. Karena begini, setiap produk itu perlakuannya berbeda-beda. Segmentasi pasarnya juga berbeda-beda. Makanya kalau di kelasnya Pak Eko terkait dengan kemasan, ada yang bertanya begini, Bu, saya ini bikin keripik pisang, kalau saya kemas dengan aluminium foil, terus satunya dengan plastik biasa, itu pastinya kan apa itu harga pokok jualnya berbeda, ya pasti. Karena apa? Harga aluminium foil dengan plastik juga berbeda. Sementara kita tetap kekeh dengan berat ini ya apa berat isinya atau berat apa dari ukuran produk kita semisal semuanya seperempat, satu kita kasih harga dengan 20.000, satunya dengan 15.000. Ternyata yang pasar plastik itu ketika saya titipkan di apa itu di Sardo misalnya, itu kok kurang laku ya. Tetapi kalau saya masukkan di pasar itu laku keras. Nah, beda karena apa? Segmentasinya juga beda. Orang yang datang ke toko sama dengan orang yang datang di pasar berbeda. Kebutuhan mereka berbeda juga. Semisal kalau ke toko tujuannya untuk oleh-oleh saudaranya gitu. Dengan harga 20.000 sama-sama keripik pisangnya, ukurannya sama, hanya bisa beda di packagingnya, mereka akan tinggal pilih yang mana. Tapi kalau hanya untuk dikonsumsi sendiri, untuk camilan di keluarga, mereka pasti mungkin akan belinya yang di pasar karena ini adalah sama, mereknya sama, Yuda di Sardo sama, Yuda di pasar juga sama. Keripiknya sama, semuanya sama. Cuma harganya yang berbeda dan kemasannya yang berbeda. Itu pengaruhnya di situ. Jadi brand itu juga membantu penjual. Lah, brand tadi kan sudah ada nih yang saya sampaikan tadi. Apa saja yang bisa mempengaruhi dari brand kita tidak hanya sebuah nama, tetapi yang menyertai semuanya terlibat di situ, termasuk yang tadi ada kemasannya, pewarnaannya dari merek yang ada di label dari di produk kita. Berikutnya manfaat brand bagi publik ya. Brand dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena brand dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana dapat membeli produk tersebut. Tadi yang sudah saya jelaskan, orang mau butuhnya untuk apa? Mereka bisa mendapatkan produk kita di mana, itu harus jelas gitu. Makanya ketika teman-teman mencoba untuk bisa menembus ke retail modern yang sekiranya memang sudah punya nama, semisal kayak Strudel, terus Enak Eco, terus pusat gudang oleh-oleh, itu akan berbeda. Jadi kemasannya lebih kepada memang kelas menengah ke atas. Berbeda ketika kita mau menitipkan produk kita di warung-warung atau kita berjualan di pasar, itu juga akan berpengaruh terhadap brand yang kita suguhkan kepada konsumen kita. Berikutnya Mbak Justin. Nah, bagi produsen ya, produsen ya. Yang pertama adalah sarana identifikasi.
kenapa teman-teman pelaku usaha UMKM binaan kami di dinas itu kita dorong untuk melakukan pengurusan izin usahanya, dalam hal ini terkait adalah merek. Ya, karena apa? Itu juga menjadi salah satu identitas ya dari penamaan kita. Jadi penamaan kita ini sangat berarti gitu, karena usaha yang kita bangun itu bukan untuk saat ini saja. Pastinya keinginan kita dengan merek, dengan produk yang sudah kita ciptakan ini adalah perusahaan yang akan berkelanjutan, akan terus-menerus dan bahkan akan menurun ke anak cucu kita. Ya, makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar itu ketika ownernya, pemiliknya tidak ada, siapa yang meneruskan? Kebanyakan adalah memang anaknya atau keluarganya. Karena apa? Membangun brand ini tidak mudah, membutuhkan proses untuk bisa dikenal oleh konsumen kita. Berikutnya adalah brand bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Ya, jadi adanya perlindungan terhadap merek yang sudah kita daftarkan, ya sudah kita lakukan legalitasnya. Jadi nantinya yang sudah mengurus kemarin sudah melakukan proses screening, nanti yang akan mengeluarkan sertifikat dari merek itu adalah Kemenhum, jadi Kementerian Hukum ya. Jadi itu prosesnya tidak mudah gitu, membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Kalau dulu itu pengurusan merek itu minimal 2 tahun, bahkan ada yang kemarin baru jadi itu kalau saya hitung dari 2017 ke tahun 2021 berarti sudah 3 tahun baru keluar. Nah, saat ini di tahun 2021 itu sudah ada pemampatan dari proses pengurusan merek itu 1 tahun 4 bulan. Jadi lebih pendek lagi. Pendek itu masih 1 tahun 4 bulan. Gitu. Harapan kita hari ini daftar sudah tahu, besok sudah dipastikan merek kita aman gitu ya. Tapi tidak seperti itu karena memang harus melalui proses yang panjang. Terus sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Ya, jelas tadi sudah sering saya sampaikan harus ada pembeda dengan produk-produk yang lain. Sama-sama mereknya, sama-sama produknya air minum mineral, tapi mereknya kan berbeda-beda. Ya, banyak sekali sekarang bermunculan merek minuman air mineral yang bahkan kalangan UMKM juga sudah ada yang membuat produk minuman air mineral. Nah, itu nanti hubungannya terkait dengan SNI ya. Jadi izinnya berbeda-beda. Tidak semua jenis usaha atau jenis produk itu perlakuan untuk pengurusan izinnya sama semua. Tidak. Gitu. Berikutnya sumber keunggulan kompetitif. Ini juga sudah jelas ya. Jadi sumber financial return. Jadi pasti ini menjadi salah satu kekuatan kita. Jadi menjadi sumber ini pasti karena apa? Outputnya orang berjualan ya pasti mendapatkan hasil atau omset yang bagus, bahkan terus meningkat omsetnya. Ya. Next, Mbak Justin. Ini sampai jam berapa Mbak Justin? Papanannya sampai jam 11 lebih 10 Ibu. 11 lebih 10, ya masih ada waktu. Brand terdiri dari beberapa elemen penting yang saya sampaikan tadi. Ada nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan. Penyertaan di dalam brand itu ada beberapa hal ini tadi. Nah, elemen brand dimengerti sebagai informasi verbal dan nonverbal yang ada untuk mengidentifikasi dan membedakan produk-produk. Jadi untuk tujuannya apa sih merek ini kok dibuat? Ya itu tadi untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Sama-sama keripik pisang, satu merek A, B, C, D, dan sebagainya. Untuk
punya Bu Sri, kalau B ini punyanya Bu Dwi, terus ini punyanya Bu Sarita dan sebagainya, semisal begitu, untuk membedakan pembeda dari produk yang kita hasilkan. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, banyak yang bertanya ketika ditolak, gimana ya Bu caranya untuk membuat satu buah penamaan. Sulit, saya ini ngotak-ngatik, nggak ketemu nama tapi nggak ada artinya dan lain sebagainya. Memang ya itu tadi gampang-gampang susah juga membuat merek karena apa? Kita sudah terpikir ya di sini bahwasanya nama ini untuk selamanya gitu. Jadi saya harus membuat penamaan ini adalah nama yang menjual, nama yang mempunyai nilai, dan ada rentetannya nama yang punya pembeda dengan punyanya yang lain. Jadi kriterianya ternyata untuk mendesain dan memilih brand itu, yang pertama adalah memorable. Elemen brand harus gampang dikenali dan diingat. Jadi kalau bikin nama, enggak usah yang sulit-sulit gitu. Yang pengucapannya tidak membuat orang susah gitu ya. Karena itu kalau sudah susah mengucap, pasti susah mengingat gitu. Itu. Jadi kuncinya adalah yang mudah-mudah saja, yang punya arti tetapi tidak pasaran gitu. Karena kalau yang nama-nama pasaran itu sudah banyak pasti ditolak ya. Terus yang kedua adalah meaningful. Elemen brand harus mempunyai kredibilitas dan daya sugesti. Ada kekuatan sugesti di situ, membuat orang tertarik dan membuat orang itu langsung kalau bahasa orang Jawa itu langsung tak gitu ketika mendengar. Langsung ketika ya tadi yang saya kalau ngomong bakso presiden, bakso kalau di Malang orang bertanya, bakso di Malang apa ya yang enak? Oh, di bakso presiden. Oh, ada bakso Solo. Oh, ada bakso dan sebagainya gitu. Jadi ada kekuatan yang bisa ditampilkan atau secara kekuatan emosional itu bisa langsung terucap ketika orang bertanya atau kita sendiri ingin menentukan pilihan mau kemana, itu sudah langsung langsung connect gitu. Jadi ada faktor sugesti yang sudah benar-benar oleh produsen ini diberikan oleh konsumen. Terus berikutnya bersifat mobile, baik dari sisi kategori produk maupun batasan geografis maupun budaya. Jadi biasanya ini kalau hal-hal seperti ini saya sarankan tidak usah terlalu menjadi faktor utama ya, karena apa? Nanti akan tidak nemu-nemu juga sampai ada guyonan begini, Bu, saya perlu 3 hari kayaknya untuk cari nama gitu. Nah, saya guyonan juga, cobalah ke Gunung Kawi untuk cari nama gitu. Jadi ini jadi menyesatkan ya. Terus berikutnya adalah adaptability. Ya, elemen brand ini harus bersifat fleksibel. Jadi fleksibel itu begini. Tadi yang saya sampaikan ketika membuat nama, ibu-ibu atau teman-teman itu pastinya sudah punya perencanaan. Saat ini saya membuat produk kue kering gitu ya. Saya kasih nama ini A gitu. Tapi saya ini juga bisa bikin kue camilan yang lain. Semisal adalah bikin samiler semisal begitu. Terus sudah ini terpikir juga nanti aku ini juga pingin usahaku ini ada usaha minuman sari buah juga gitu. Nah, ditentukan dulu teman-teman membuat brand ini hanya untuk fokus satu produk atau nantinya akan muncul produk-produk turunan gitu. Produk turunan itu produk yang memang diciptakan atau dibuat berikutnya. Pastinya ada perencanaan 3 bulan lagi saya harus membuat kue kering karena saya memang sudah bisa ini bikin kue kering. Nanti 3 bulan ini
masa untuk mengenalkan produk kue kering ini. Tapi saya punya target 3 bulan kemudian saya harus menciptakan produk camilan saya keripik singkong, misal begitu. Nah, ketika menentukan pilihan nama ini satu saya pakai untuk semua jenis produk yang akan saya buat, atau produk yang saya buat ini nanti akan punya penamaan sendiri-sendiri, harus ditentukan di awal. Karena apa? Ini menjadi alternatif atau kata kunci ketika menemukan merek A semisal untuk produk yang saat ini dibuat adalah kue kering. Kira-kira merek dengan nama A ini cocok enggak ya ketika saya berikan untuk nama produk saya minuman sari buah. Nah, cocok enggak ya nama A ini nanti saya pakai untuk produk baru yang akan saya buat berikutnya, yaitu camilan dari keripik singkong, semisal begitu. Dan seterusnya. Harus benar-benar dibuat perencanaan di awal untuk pembuatan penamaan atau merek. Berikutnya adalah protectability. Elemen brand ini harus aman dan legal. Jadi kenapa harus urus legalitas hakinya? Ya memang agar aman. Aman itu dalam kata kunci bagaimana? Ya aman untuk diri kita dan aman untuk usaha kita. Karena kalau nama yang kita pakai sudah dikenal banyak orang ternyata adalah pemiliknya, pasti akan kena masalah ya di tengah perjalanan. Eman-eman usaha yang sudah dibangun dari awal dan menjadi besar ternyata mereknya adalah milik orang lain. Makanya dari awal untuk yang baru memulai usaha khususnya itu akan lebih mudah. Jadi sebelum mengurus PIRT, sebelum mengurus izin-izin yang lain, uruslah merek dulu, mengurus merek. Karena apa? Merek ini nanti, nama merek ini nanti akan dipakai di semua legalitas yang ada. Semisal PIRT-nya, nanti di situ juga akan disertakan mereknya teman-teman. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mengurus PIRT dulu, mereknya belum diketahui, PIRT sudah jadi, ternyata mereknya ditolak. Itu akan menjadi masalah. Terus berikutnya menarik dan lucu, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Nah, saya sebenarnya ada video, cuma kok nggak bisa ya ternyata. Gini aja, pasti kalau yang dulu udah pernah tahu ini. Kalau di era saya ya. Share screen-nya. Kenapa? Sudah saya aktifkan untuk share screen-nya. Leren nyari Mbak ini. Nggak usah, cerita aja. Saya kasih contoh begini. Kekuatan brand di visualisasi ya. Jadi begini. Kalau zaman saya dulu ada ini zaman anak-anak kecil saya itu ada susu nasional itu ya. Masih ada yang ingat nggak susu murni nasional kayak gitu ya. Itu kalau sudah ada suara gitu, karena saya di perumahan, anak-anak saya itu sudah lari susu murni ibunya sudah tahu kalau itu adalah susu nasional gitu. Nah, ada lagi ini kalau sekarang ya sudah ini sekarang banyak itu kalau di kampung-kampung sudah masuk juga ini sari roti itu. Sari roti, sari roti kayak gitu ya. Jadi orang itu ada ada ini sesuatu yang membuat atau mendorong gitu ya, mendorong konsumen ini banyak hal gitu. Mendapatkannya tidak hanya
dari mereknya saja, karena ini tidak dilihat gitu dari suara. Jadi dari suara yang diberikan itu sudah tahu, oh ini ada roti ini, sari roti lewat ini, ayo dan keluar beli kayak begitu. Jadi luar biasa kalau brand ini sudah sangat mengena ke konsumen kita, ini dampaknya luar biasa. Orang tidak tahu gambarnya, tahu suaranya, pasti akan tertarik dan membuat mereka terdorong untuk mau membeli gitu. Next, Mbak. Jadi brand itu bukan hanya sekedar nama gitu. Ada lagu ini ya, ada lagu Mbak Yus, arti sebuah nama. Ada yang tahu lagunya enggak? Jadi brand bukan sekedar nama besar ya. Bila brand sudah terkenal, brand adalah cara hidup. Di dalamnya terdapat keinginan, janji, dan komitmen yang harus dipenuhi perusahaan. Jadi yang saya sampaikan tadi, merek ini adalah janji gitu. Janji kita. Kalau di situ kita menyebut keripik pisang, Yuda, kriuk, dan renyah, semisal begitu. Ketika makan ternyata enggak kriuk gitu, enggak renyah gitu. Terus gitu. Orang pasti akan kecewa, ini keripik pisang ini janjinya janji palsu gitu, enggak kriuk, enggak renyah, tetapi melempem semisal begitu. Jadi jangan asal-asalan ketika kita membangun merek kita ini, karena merek kita ini adalah janji kita kepada konsumen, ini urusannya panjang dan berat gitu. Nah, strategi untuk membentuk brand yang kuat, lakukan penilaian brand. Ya, pasti itu. Bagaimana brand kita ini bisa kuat, harus ada pembanding, harus ada pembeda. Dan tadi mengembangkan janji brand. Janjinya kita ini apa? Harus terus kita evaluasi, harus kita ketahui. Jadi, terus berikutnya menciptakan blueprint dari brand tersebut. Terus membudayakan brand, terus meningkatkan keuntungan dari brand yang sudah kita bangun. Jadi strateginya itu banyak hal, tetapi sebenarnya kunci strategi yang penting dari teman-teman itu bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya yang penting adalah kita tidak ingkar gitu ya, tidak ingkar terhadap janji kita itu tadi gitu. Jadi kalau biasanya di pelabelan itu kan ada ya tagline ya, istilahnya tagline yang menyertakan di label itu adalah janji gitu. Dan kita harus bisa membuktikan dan benar-benar terbukti janji kita itu adalah benar. Karena satu orang saja yang merasa kita kita tipu meskipun tidak secara langsung, itu akan berpengaruh atau berdampak yang sangat besar terhadap keberlanjutan dari produk kita. Jadi proses branding kita, ya perjalanan branding kita nanti akan tersendat-sendat dan sia-sia ketika janji kita ini ternyata kita tidak bisa menepati dari janji yang sudah kita tuang di dalam merek kita. Berikutnya Mbak Yustin. Nah, brand equity ya. Jadi pengakuan pengingatan dari sebuah brand dan pembeda lebih kepada yang sudah banyak saya jelaskan di depan, bahwasanya intinya kuncinya satu, harus ada pembeda. Pembeda dari penamaan pasti, pembeda dari packagingnya, pembeda dari kualitas produk juga bisa, pembeda dari harganya juga bisa masuk ya. Jadi pembeda-pembeda itu harus kita tekankan dan tandaskan di dalam penyertaan merek kita. Ya. Terus customer perception didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari produk dan jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Jadi begini, kadang konsumen kita ini ketika kita memberikan
janji kepada konsumen kita, ya, akan ini apa mengkonekkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Makanya sebagai owner, sebagai produsen, kita memang harus menyiapkan banyak hal. Semisal ternyata terjadi nih suatu saat produk kita ada kelalaian, semisal melebihi dari kadaluarsa. Ini banyak sekali, terutama adalah untuk produk-produk makanan minuman yang di lapang itu ternyata akhirnya banyak permasalahan yang dihadapi. Tidak hanya mudah menitipkan produk di banyak gerai atau di toko, ternyata banyak faktor juga yang harus benar-benar kita persiapkan. Bagaimana kita menyikapi, semisal menyikapi atau menanggapi komplain dari konsumen kita, bagaimana cara atau perilaku kita ketika kita mendapatkan teguran atau ketidaksesuaian dari apa yang sudah kita berikan kepada konsumen. Itu kita harus sudah mempersiapkan secara matang. Jadi banyak teman-teman pelaku usaha mikro itu yang akhirnya tidak bisa bertahan itu karena memang tidak menyiapkan semua secara keseluruhan dengan matang. Ketika sudah mendapatkan komplain, ketika sudah mendapatkan cerca dari pihak luar, baik itu konsumen ataupun kompetitor, mereka tidak siap gitu. Pastinya ada kelebihan, ada pembeda yang luar biasa, keunikan dari produk kita itu penting harus kita jaga dan harus kita persiapkan. Berikutnya adalah brand association, adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Ya, tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkatan kekuatan. Jadi percuma ketika produk kita terkena, tetapi kita tidak bisa merawat atau menjaga mutu dari kualitas dari produk kita. Jadi tadi kembali lagi, apalah arti sebuah nama, tapi kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan janji yang kita berikan kepada konsumen kita. Next, Mbak Justin. Nah, berikutnya adalah brand loyalty yang tadi saya sampaikan juga. Bagaimana orang yang sudah membeli atau memakai produk kita itu mau kembali lagi, gitu ya. Itu caranya mengukur gampang sekali. Jadi pelanggan kita, dia sudah pernah beli di produk kita atau sudah pernah memakai jasa kita, mereka mengulang kembali atau bahkan mengajak pihak lain untuk datang mendapatkan produk kita atau layanan jasa kita itu sudah ada nilai tersendiri bahwasanya pelanggan saya ini sudah loyal gitu. Nah, bagaimana meningkatkan keloyalan dari pelanggan yang sudah kita bangun itu tadi yang sudah saya ceritakan, banyak cara atau banyak jalan untuk bisa mempertahankan pelanggan yang sudah kita kita bangun dari awal. Terus brand image adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat sebuah brandnya. Jadi tadi brand image itu begini, ketika mendengar nama Aqua, orang sudah terpikir dan tergambarkan bahwasanya Aqua ini adalah minuman mineral yang bersih misalnya, yang kualitasnya bagus dan sebagainya. Jadi sudah tertanam ini brand image-nya itu sudah tertanam pada konsumen kita ya. Terus berikutnya adalah brand identity. Segala jenis elemen dari brand yang meliputi penyampaian karakter, komitmen dan nilai produk sebuah perusahaan agar dikenal oleh konsumen melalui aspek warna, simbol dan sebagainya. Jadi identitasnya itu banyak. Kita bisa membangun yang tadi saya sampaikan bisa dari pewarnaan,
merek di label kita, dari kemasan yang berbeda dan unik dengan yang lain. Jadi banyak dari aspek yang bisa kita bangun untuk brand identity dari produk kita. Semisal ini, bikin permen coklat. Orang sekarang bikin permen coklat itu mudah ya, bikin permen coklat itu mudah dan sudah banyak sekali. Bagaimana kita bisa memiliki identitas yang berbeda dengan yang lain, dengan permen-permen coklat yang sudah banyak sekali. Ya mungkin dari bentuknya, semisal begitu. Oh, kalau produknya Bu Dwi itu coklatnya dalam enggak berbentuk enggak berbentuk batangan, enggak berbentuk love gitu ya. Tetapi bentuknya berbeda, umpamanya bentuknya kayak kerikil atau bentuk pasir, lembut-lembut coklatnya kayak begitu. Ini adalah pembeda yang memiliki identitas tersendiri terhadap produk yang kita ciptakan. Berikutnya Mbak Justin. Nah, ini sebenarnya sudah nih Mbak ya. Jadi sudah banyak saya jelaskan untuk ini saling melengkapi di ini di slide sebelumnya. Kayaknya sudah ini ya Mbak Justin ya. Sudah banyak saya jelaskan di awal. Iya. Karena saya lihat di chat ini lebih banyak bertanya ya.